Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, para pecinta mobil Timor. Pagi ini saya mau sedikit berbagi dengan kendala yang dirasakan pada mobilku sendiri ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan yang membutuhkan. Kita cek dulu ya. Ini trouble-nya itu mobilku kalau RPM rendah pas pindah gigi itu ya. Jadi ada berebetnya gitu loh. Berebet di RPM 1000 atau 1500. Kondisinya berebet gitu, tapi berebetnya nggak terlalu ini, tapi cukup mengganggu gitu loh. Nah, setelah itu saya cek. Yang pertama ke bagian throttle body. Saya bersihkan ya. Throttle bodinya saya bersihkan. Ini analisa pertama saya ini. Ini langsung ke ruangan mesin ya. Pertama yang saya lakukan itu yaitu membersihkan throttle body ini. Saya angkat dulu ini throttle bodinya. Saya lepas, kita bersihkan di luar ya. Kali aja bener masalahnya dari sini gitu, dari throttle body ini sama saringan udara semuanya saya bersihkan gitu. Nah, setelah saya pasang lagi ternyata ada sedikit kemajuan. Tarikan mobil lebih enteng, tapi berebetnya masih ada. Jadi yang inti permasalahannya belum terselesaikan gitu loh. Setelah pengecekan dari throttle body belum membuahkan hasil yang sempurna, saya beralih ke bagian filter bensin. Menurut analisa saya coba-coba gitu, bukan menganalisa ya. Ini nih filter bensin ini saya coba dibersihkan ya, dikuras gitu. Si filter bensin yang ininya nih dicopot dulu, terus dikuras, terus saya pasang. Ternyata sedikit agak lebih enak, tapi masih tetap berbet, masih ada gitu. Nah, setelah itu saya pikir dengan cara dibersihkan kurang maksimal. Ya udah, saya putuskan untuk ganti filter bensinnya. Nah, setelah itu saya beli di toko online, saya pasang, hasilnya lumayan. Sedikit ada perubahan. Jadi performanya lebih enak gitu tarikannya. Tapi berbetnya masih tetap ada. Yang lebih-lebih pas awal nginjak di gigi 3 itu, pas RPM rendah di gigi 3 itu, endut-endutannya kerasa gitu. Berarti permasalahan utamanya belum ketemu. Lanjut analisa selanjutnya masih di seputar jalur bensin ya. Setelah itu, setelah saya bersihkan filter bensin, lanjut saya angkat ini nih injektor nih. Injektor yang 4 ini nih ya. Yang ini injektor saya bersihkan, saya angkat ya. Saya bersihkan pakai carbo cleaner satu persatu itu kan, diangkat dulu ya. Ini dicopot nih, ada baut ininya, penguncinya nih 3 nih. Dan di sini juga ada adaptor nih. Hati-hati kalau misalkan teman-teman mau membersihkan injektor, si adaptornya hilang. Nah, udah gitu saya bersihkan, terus saya pasang lagi, dan hasilnya lumayan enak. Tarikan mobil lebih responsif gitu, tapi berebetnya masih ada gitu. Jadi permasalahan intinya sama, belum ketemu gitu. Walaupun secara performa mobil ada sedikit peningkatan gitu. Soalnya pas kemarin saya bersihkan injektor juga, kebetulan saya dulu tahun 2020 kalau nggak salah saya bersihkan, jadi udah lama banget. Jadi udah waktunya saya bersihkan, dan setelah saya bersihkan saya pasang lagi, ada sedikit kemajuan lebih enak gitu. Tapi berbetnya masih ada gitu. Jadi inti permasalahannya belum ketemu juga. Nah, nggak berhenti sampai di situ, saya tambah penasaran nih. Saya pindah ke bagian ini nih, namanya PCP palpe ini di sini nih. Yang ini saya buka ini jalur gas buang gitu kan, dari uap mesin gitu kan. Takutnya nyumbat di sini, atau dan saya perhatikan di sini ada longgar kemarin tuh.
Pas saya buka ternyata si sealnya udah rusak, udah retak-retak juga gitu. Jadi kemungkinan si gas bohongnya itu ada yang keluar gak sempurna mungkin gitu ya. Nah itu salah satu penyebabnya. Setelah saya bersihkan, saya perbaiki, sealnya diganti, ternyata mobil lebih enak juga. Ada peningkatan kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Setelah ini dibuka, ini dipasang ini. Nah setelah saya ganti, bukan ganti, saya rapikan, ini dibersihkan, sealnya diganti, saya pasang lagi, dan ternyata CP-CP-nya masih berfungsi dengan normal. Kalau nggak salah itu jalur one way ya, jadi satu arah, tiupan satu arah. Nah setelah saya rapikan, saya pasang, saya coba, ternyata lebih enak tarikan, tapi tetap masih ada gitu loh berebet yang awalnya itu. Jadi udah beberapa ya. Pertama nih saya bersihin throttle body, terus ke filter bensin diganti, terus ke injektor, terus ke PCP palpe ke sini. Dari keempat ini setelah saya bersihkan, saya ini emang ada sedikit perubahan, menambah lebih enak gitu ketarikan mobil. Tapi inti permasalahannya masih tetap belum ketemu. Kurang-kurangnya agak pusing juga ini gitu. Kalau misalkan kita ke bengkel ini lumayan bakal menguras dompet juga sama tenaga juga gitu ya. Nah setelah itu saya ganti ke jalur analisanya, saya fokuskan ke jalur api ya. Dari mulai coil ini ya, dari ini coil ke delco, ke kabel busi, ke businya gitu, ke situ. Nah langkah pertama yang saya putuskan untuk mengganti kabel busi. Soalnya dari pertama saya beli ini mobil tuh nggak pernah diganti, kabel businya nggak pernah saya ganti gitu. Kalau misalkan secara ini di kondisi idle itu mobil nggak pincang sih, nggak kerasa pincang gitu. Kalau misalkan kita cabut nih satu nih, nah itu terasa perubahannya, berarti kan ini bagus. Cabut yang ini juga ada perubahan, berarti ini kan bagus, normal gitu kan. Mungkin ya, ini kondisi yang ininya apa namanya, yang membuat mobil jadi endut-endutan tuh kayaknya ada percikan api yang nyembur di dalam model gini nih, mungkin nih. Nah di bagian-bagian sini mungkin nih, jadi di bagian sini mungkin nih ada percikan api keluar. Nah jadi timbul endut-endutan ke mobilnya gitu. Nah ini kebetulan saya udah ganti sama yang baru ya. Kabel businya saya set ini nih. Saya beli di toko oren dengan harga yang cukup relatif murah ya. Dan setelah pasang, ini saya pasang, udah berikut sama kabel coilnya juga yang ini nih ya. Kabel coilnya ke sini udah saya pasang, dan alhamdulillah mobilku jadi enak lagi. Kerasa sekarang. Jadi inti permasalahan di unitku ini, mobil Timor DOHC tahun 2000 ya, kendalanya yaitu endut-endutan di RPM rendah ya. Jadi endut-endutan, ajut-ajutan gitu mas. Begitu. Titik permasalahannya yaitu di kabel busi yang udah uzur, yang udah minta ganti gitu kabel businya. Seperti itu barangkali kawan-kawan. Nanti mudah-mudahan dengan apa yang saya temukan ini ya di unitku sendiri, mudah-mudahan bisa membantu kepada kawan-kawan yang khususnya pengendara mobil Timor ya. Umumnya ya semua pengguna mobil ya, intinya kan nggak bakalan jauh dari situ. Jalur untuk pengoperasian di mobil itu kan jalurnya api, udara, bahan bakar, sama kompresi gitu ya. Seperti itulah garis besarnya. Mudah-mudahan ini penemuan saya bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.